Yang bisa on cam, you on cam. Oke, Balkis. Siap. Sebelum kita memulai acara NV Tutor malam ini yang bertemakan how to operate QGIS with Kasara. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dulu ya guys. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin, amin. Sebelum kita mulai, aku mau nanya kabar kalian dulu nih. Apa kabar semua yang udah join? Sehat Kak Kiki. Kabar baik Kak Kiki. Oke, alhamdulillah baik. Gimana kuliahnya nih yang anak-anak 2021-nya? Lancar? Oke, lancar. Makasih Bu Pidari, anak baru ya. Oke, sebelumnya nih aku perkenalkan dulu nih pemateri kita, anjay pemateri yang bakal ngisi tutor malam ini. Ada Kak Sarah Nur Hanifah Kurniawan dari angkatan 2019 yang tinggal di Depok, yang jago sekali ngedesain. Anak MTDD, HOD CNM. Kurang lebihnya seperti itu. Halo Kak Sarah, apa kabar? Halo Kak Kiki, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kak Sarah gimana nih? Udah disiapin apa aja nih buat kita belajar how to operate QGIS? Wih, banyak banget nih. Nanti kita belajar tentang pembuatan sistem pipa pembuangan nih pakai QGIS. Iya, sebenarnya ini QGIS fungsinya buat apa sih Kak? Banyak sih sebenarnya. Dia tuh aplikasi untuk perencanaan tata ruang kota. Nah, salah satunya kita bisa buat sistem pembuangan pipa. Lebih ke penyaluran air ya Kak? Iya, bisa gitu. Oke. Nanti kalau kalian ada pertanyaan tentang QGIS boleh ya disimpan pas lagi Kak Sarah mendesain langsung. Nanti bakal ada desain langsung nih, langsung ada tutornya, langsung ada dicontohin langsung sama Kak Sarah gitu. Mau langsung dicoba aja Kak Sarah tutornya? Boleh. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Sarah. Oke, makasih Kak Kiki. Iya. Selamat malam semua. Aku izin perkenalan lagi ya. Nama aku Sarah Nur Hanifah, biasa dipanggil Sarah. Nah, di sini aku ingin menjelaskan tentang QGIS. Jadi QGIS ini kita pakai di semester 5. Mungkin dari kalian nanti bisa digunakan di belajar atau digunakan di semester 5. Nah, QGIS ini juga aplikasinya gratis dan dapat diinstal di di Google ya. Oke, jadi aku langsung aja share screen. Iya, jadi tuh QGIS kita pakai di semester 5 buat tugasnya Serijal ya Kak Sarah ya? Iya, tugas Serijal.
share screen aku udah kelihatan? Udah, aman. Oke deh. Aman ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya install QGIS, kita bisa langsung ke download aplikasi QGIS. Nah, nanti ke website ini. Jadi langsung install yang terbaru gitu. Iya. Kalau kalian kepo juga bisa udah dikirimin nih linknya sama Kak Fidari. Makasih ya Kak Fidari. Ya. Nah, jadi kita mulai aja ya di sini. Aku jelasin untuk pembuatan sistem pembuangan air pembuangan sistem pipa pembuangan air limbah ya. Jadi pertama-tama kita tentuin dulu nih wilayah apa yang akan dijadikan sistem pipa tersebut. Nah, kalian bisa masuk ke ke web, kemudian quick match service-nya. Nah, kita bisa pakai OSM standar. Oke. Nah, untuk menentukan wilayah, kita bisa cari di OSM Place Search. OSM Place Search-nya ini aku ambil dari sini, atau bisa di sini, di plugin OSM Search. Nah, kalau aku ambil daerahnya di sini, di Pesona Kayangan Depok. Kemarin sempat buat, terus kita coba ulang ya. Ambil di sini. Nah, daerah yang aku mau buat buat pipanya itu di sini. Kemudian yang kedua yaitu kita akan membuat kontur. Nah, kontur ini apa sih tujuannya? Kontur ini nanti akan menentukan pipa, elevasi dari pipa agar pipa tersebut bisa berjalan dengan baik. Kita mulai dari file vektor ini, kemudian research tool, masuk ke regular point. Nah, dari regular point kita input extend-nya di use map Canva extend. Map Canva extend itu map yang ada di sini. Jadi ntar titik-titiknya berdasarkan map yang ada di sini, peta yang ada di sini. Kemudian ini point spacing outnya 100 dan inisial 0. Kita langsung running aja. Close. Nah, nanti terbentuk tampilannya begini ya. Ada tampilan. Kemudian dari regular point ini kita export ke save to as. Nah, untuk format save as-nya itu masuknya KML. Kenapa KML? Karena nanti bisa terbaca di Google Earth. Langsung aja di save file name-nya, kita buat uniform 4. Jadi sempatnya itu 4. Oke. Nah, CLS ini kita pakai yang ada di sini. Jadi sesuai project FPSG 3857, jadi kita setting ke FPSG 3857. Oke, langsung aja Nah, nanti akan muncul 2 titik seperti ini. Nih, jadi ada 2, satu yang uniform, kemudian yang satu lagi regular point. Nah, kalau sudah ada 2 titik, kita bisa masuk ke namanya GPS Visualizer Elevation.
Di sini kita akan menentukan longitude, altitude, sama latitude-nya. Kita masukin aja di sini ya. Yang tadi kita udah save Kak uniform 4. Oke, nah untuk outputnya sendiri kita pakainya plain text. Kita convert. Kemudian yang ada ini, data ini kita download. Kita set ya. Nah, nanti datanya kita ekspor ke Excel. Kalian bisa pakai Excel, bisa pakai WPS juga bisa. Nah, atau pakai spreadsheet. Kalau aku pakainya Excel biar gampang. Kita masukin data yang tadi kita udah download kan. Nah, datanya udah seperti ini. Nah, yang kita butuhkan untuk data konturnya itu latitude, longitude, sama altitude. Untuk data yang lainnya kita hapus aja di sini. Oke. Kemudian itu ya, terus kita save as sebagai KML point 4. Oke, karena datanya udah ada, kita masuk lagi ke project kita. Jadi setelah dapat datanya, kita masuk ke layer, kemudian add layer, kemudian ke add delimited text layer. Nah, di sini kita ambil data yang tadi, KML point 4, nanti open. Nah, untuk file formatnya kita menggunakan custom delimited yang untuk menentukan ininya xfield, yfield, sama zfield. Untuk xfield-nya kita pakai longitude, yfield-nya latitude, sama zfield-nya kita altitude. Untuk geometri CSS-nya ini kita pakai yang FSG 4326. Jadi di sini ini udah terbentuk tiga titik. Kemudian dari 3 ini kita masuk ke konturnya untuk pembuatan kontur. Point layer kita pakai yang tadi KML point 4, kemudian data value-nya altitude. Nah, untuk metode sendiri kita pakai fix, intervalnya 0,5. Oke, kita add ya. Nah, ini kita udah dapet nih kontur untuk perumahan pesona kayangan di Depok. Nah, di kontur ini masih bentuknya lancip-lancip nih, kayak gini. Kita bisa pakai icon smoothie processing. Kita toolbox, habis itu ke smooth. Jadi kalian bisa pakai icon-icon di sini, nanti explore aja. Nah, yang di smooth ini nggak usah dibuka apa-apa, kita langsung di running aja. Nah, kelihatan kan perbedaan antara yang sebelum di smooth dan yang sudah di smooth. Kalau yang belum seperti ini, masih ada
lancip-lancipnya. Kalau misalnya smooth, dia lebih agak tumpul. Nah, dari sini kita bisa menentukan elevasi dari permukaan tanah di perumahan ini. Kita bisa pakai label yang ada di sini. Kemudian single label. Kita ambil yang altitude. Apa ya? Nah, jadi deh ini kontur untuk pembuatan pipanya. Ini. Nah, kemudian gimana sih cara pembuatan pipa pembuangan? Jadi pipanya itu kita buat dengan mengikuti hukum gravitasi ya. Jadi dari upstream ke downstream, karena air kan mengalir dari atas ke bawah. Jadi kita mengikuti gravitasi agar lebih mudah. Kenapa enggak dari downstream ke upstream gitu kan? Kalau misalnya dari bawah ke atas itu kayak membutuhkan tekanan atau dorongan agar airnya ngalir ke atas. Itu kan jadi kalau misalnya kita buat lebih membutuhkan biaya lagi untuk mendorong air ke atas. Makanya kita menggunakan upstream ke downstream. Nah, contohnya itu ada di aku pernah buat, jadi kemarin sempat buat untuk projectnya untuk main page-nya ini yang warna kuning. Nah, jadi kenapa ini buat ngelingkar? Karena tadi untuk memenuhi persyaratan upstream dan downstream. Jadi dari dia yang paling atas sekitar 70,5 ininya ujung pertamanya, dan terakhir di pembuangan di sekitar elevasinya 57, jadi dari atas ke bawah. Nah, untuk branch-nya kita bisa lihat dia kan 69,9 ke bawah 63,6. Di sini di 9,1 nih pipa yang di sini. Kemudian untuk branch yang lain juga sama ya, dari downstream ke upstream. Yang ini kayak 19,1, 68,7 ke 59. Makanya kita buat pipa utamanya melingkar. Nah, karena lumayan untuk pembuatan ini manual, jadi aku buatnya lebih sederhana aja ya. Kita buat yang lurus aja, tapi kita buatnya tetap upstream dan downstream. Jadi pembuatannya itu kita buat ke menu layer, kemudian create layer dan new shape file layer. Nah, di sini kita save filenya sebagai pipa 4. Oke. Nah, kemudian untuk geometrinya, karena dia lurus, jadi kita menggunakan line string lurus. Nah, APSP-nya kita buat project CRS 3857. Oke, kita oke aja. Nah, udah ada menu pipe-nya, kita tinggal buat dengan cara kita klik yang ini, yang gambarnya pensil atau toggle editing, kemudian ke add light feature. Nah, sebelum menggambar jangan lupa kita ke project snapping option, terus klik yang enable snapping. Jadi nanti pipanya lebih
pipanya kayak apa ya, jadi lebih bisa menyatu gitu kalau misalnya pakai ini gitu. Oh ya tadi lupa. Nah kan kita counter ya, jadi kita buat misalnya dari yang tadi 68,5 kita arahkan ke sini yang dekat sungai untuk pembuangan 54,5. Kita tinggal klik kanan aja nih, klik kiri deh, klik kiri terus arahkan lurus. Ini agak susah kalau misalnya nggak pakai mouse. Jadi sebenarnya ini pipanya itu ada maksimum panjangnya, nanti bisa dicari lagi maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Cuman ini untuk simulasi, jadi aku masukin panjang aja ya pipanya. Ini di sini pipanya satu, kemudian klik lagi, terus kita langsung ke pembuangan. Nah ini sebagai pipa utama. Nah gimana kalau misalnya kita mau buat cabang, jadi kita klik kanan sekali, terus nanti nanti pop-up yang seperti ini akan muncul, kita klik satu aja. Nah terus untuk branch-nya terserah, kalian bisa mulai dari sini atau sini, yang penting tadi upstream dan downstream. Aku mulainya dari sini aja, yang 59, kemudian dia terus ini ya. Oke, klik kanan sekali, muncul 2. Oke, nah pipa ini kita juga bisa atur ketebalan dan warnanya menggunakan properties. Ya, jadi kita masuk ke menu simbologi. Nah di sini kita bisa atur warnanya seperti hijau atau merah atau biru. Nah, atau simbolnya bisa titik-titik atau lurus aja atau garis tebal. Kalau aku pakainya yang simple blue line, apply. Oke, jadi nanti warnanya seperti ini, warna biru. Nah kita udah dapat desain, cek dulu ya. Kita udah dapat jalur pipa utama dan pipa subpipa, cabang pipanya. Nah selanjutnya untuk merunning atau menjalankan sistem pipa ini, kita mengikuti tahapan yang ada di sini. Jadi ini ada tahapan 6 yang ada di sini. Pertama setting, kemudian check field, ada renumber, kemudian check note, field and field, calculated flow, sama run design. Jadi kalau misalnya pipa kita sesuai dan datanya terisi dengan lengkap, nanti di akhir di run design itu bisa terrunning, sistem pipanya bisa dikalkulasikan. Kalau misalnya contohnya seperti ini, tadi aku buat satu. Jadi di sini misalnya kita klik run design, nanti akan muncul tulisan successfully calculated. Ini masih jalan ya. Jadi seperti itu, dia nanti akan sukses kalau misalnya datanya terisi dengan lengkap. Nah, oke, kita lanjut aja dari sini. Kita pakai setting dulu. Nah
Untuk setting pipanya yang tadi pipa 4, kemudian ini dikosongkan. Nah, datanya untuk populasi di daerah perumahan itu estimasi aja populasinya itu 1000 dan populasi akhirnya kita buat 1300. Kemudian untuk diameter pipa ini kita bisa sesuaikan dengan ketersediaan pipa di sana ya. Kalau misalnya ada pembuatan, aku buat terkecil dulu yang 25, kemudian 50, kemudian 100 dan 150 diameter. Untuk maningnya disamakan aja seperti sebelumnya, 0,013. Untuk calculation optionnya kita biarkan aja seperti ini. Oke, successfully set vector, berarti udah selesai. Kemudian kita ke check field. Nah, check field ini untuk menambahkan nanti di open attribute table-nya. Jadi ini nanti akan dimasukkan ke table, kita yes-kan. Oke, sudah sukses ya. Lalu kita masuk ke renumber. Nah, dia muncul nih kuning-kuning, berarti dia udah teridentifikasi sebagai pipa utamanya. Kita klik yes. Kemudian kita ubah manifold number of digitnya 1 aja, dan PV-nya kita atur 1 aja. Nah, ini kita bisa ganti terserah, bisa angka atau huruf gitu, karena ini tidak berpengaruh ke pipanya. Jadi aku pakai PV aja dulu. Nah, setelah itu masuk ke select upstream ya. Select upstream, kita klik pipanya. Sudah terklik ya jalur pipanya, kemudian kita renumber. Kita nanti bisa lihat di attribute table-nya, diklik aja ya, ininya menu pipa, terus di open attribute table. Nah, di sini dia terlihat kalau attribute table-nya sudah terisi. Di sini ada tiga pipa di sini. Nah, karena ini belum, jadi kita tambahin new manifold untuk pipa yang ini ya, pipa cabangnya. Kita renumber aja. Oke. Dia masuk lagi nih ke attribute table-nya. Oke. Kalau udah kita save di sini, udah ya. Terus diselect fitur from all layer, kita klik ini. Jadi warnanya hijau. Lagi kita exit aja yang ini. Oke, terus masuk ke create node. Jadi create node ini untuk menomorkan yang main hole yang putih-putih ini. Ini sambungan antara pipa sama pipa. Jadi ini main hole yang putih ini kita akan menomorkan di pipa tadi. Klik node. Masuk. Nah, di sini kita cek secara manual di open attribute table node-nya. Nah, bisa kelihatan kan ya, di sini yang udah ada namanya baru PV1 ini, kemudian PV2, PV3, sama
pembuangannya terakhir, ujung terakhir PIM. Nah yang ini belum nih, jadi kita harus menomorkannya. Caranya kita klik toggle editing mode-nya, terus ini klik add point filter. Kita bisa klik langsung, ini ada warna merah, kita klik aja. Nah, kita tulis di sini TV 4. Kemudian satu lagi yang ini TV 5. Oke. Nah, kita udah terisi kan ininya yang bulat-bulatnya. Udah kelihatan di sini. Ini. Nah, ini. Udah terisi PV 4 sampai PV 5. Kemudian kita isi kota TN. Kota TN ini elevasi dari si manhole-nya ini. Jadi kita klik smooth-nya biar kelihatan ya. Nah, PV1 ada di elevasi seberapa sih? Nah, ini kan antara tengah-tengah ya. Jadi kita klik aja antara 69 sama 68,5. Itu bisa 68,8 ya. Kita estimasikan 68,8. Nah, ini ketiga ya. Nah, jadi kita sesuaiin lagi ya. Karena dia PV1, jadi di tabel ini ya, jadi 68,8. Kemudian tadi yang PV3-nya antara 56 sama 55,5. Berarti tulis aja 55,7. Kemudian filmnya dia ada di 55. Nah, kita isi juga yang bawahnya. TV2 itu di 57 ya. Kita 57. Kemudian elevasi PV4 ada di 59. Nah, PV yang terakhir PV5 ada di 56,8. Nah, sudah terisi semua, kita save dulu. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Kita terisi semua. Selanjutnya bentar ya. Oh ya, langsung ke real number aja. Oh, masuk ke fill and fill. Nah, langsung ke step 4. Jadi fill and fill ini data dari node yang ini di-convert ke data ke pipa ini. Kita klik. Oke, nah sudah terisi, jadi nanti kita bisa lihat data open attribute table pipa 4-nya seperti ini. Nah, dia udah terisi kan PV3, PIM, flange, sama elevasinya. Ini udah terisi, tapi kita cek dulu nih karena datanya belum tentu benar di tabelnya. Jadi sebelumnya kita lihat benar gak sih dia PV1, PV3, PVM. Benar ya, dia 13 nih, yang 13 ini dia PV-nya PV3 sama PIM. Nah, kemudian 21-nya
Yang ini pipa 21, PV1 sama PV2. Oh, salah nih. Dia harusnya PV4. Kita ubah di sini. PV4. Kemudian ininya yang downstreamnya kita ubah ke PV5. Nah, kayak gitu. Kita cek lagi nih yang 22. Nih ya, 22. Ini 22. Berarti dia PV5. Kemudian ini PV3 benar. Selanjutnya ada 11. 11 itu yang ini. Berarti pipa yang pertama kali. Lihat PV1 yang ini ujung sama PV2. Benar ya, PV1 PV2. Nah, kemudian 12. Nah, pipa 12, PV2, PV3 benar. Oke, karena ini udah ininya, main hole-nya sudah benar, kita masuk ke lens. Nah, ini lensnya juga harus dipastiin benar atau enggak. Caranya itu kita masuk ke ini, initial line. Nah, kita klik aja ini di main hole yang pertama ke main hole yang kedua. Nah, kan ketahuan kan 204,083. Ini agak lama emang karena manual ya. Kemudian ini lagi PV2 ke PV3 34,309. Terus PV3 ke tim 1,294. Terus ini ya PV5, PV keempat, PV5 dan 5 kos. Nah, yang terakhir kita cek ininya, panjangnya. Oke, panjangnya udah. Kemudian elevasinya nih, elevasinya juga kita perlu cek. Elevasinya. Nah, elevasi dari PV1 ke PV1 itu dia 68,8. Kemudian PV2 57, benar. Nah, kemudian PV2 PV3 elevasinya 57, PV3-nya 55,7. Terus PV3 ke film itu 55,7 sama 55. Nah, PV4 sama PV5 PV4 elevasinya 59 aja, 59. Kemudian PV5 elevasinya di 56,8. Kita ubah 56,8. Terakhir tadi yang belum PV5 PV3 ya. Nah, PV5 nya tadi berarti 56,8. 56,8. PV3 nya benar ya, 55,7. Oke, berarti semuanya udah selesai. Kita cek lagi. Oke deh, berarti datanya udah terisi dan udah benar ya datanya. Nah, dari sini
jangan lupa kita masukin data untuk konsentrasi awal sama konsentrasi akhir, karena ini simulasi jadi kita isi dengan 0 aja. Kemudian konsentrasi akhirnya juga 0, 0, 0. Oke, udah semuanya, kita set lagi. Nah, kemudian Oke, udah kita berarti ke tahap selanjutnya yaitu calculate flow. Nah, di calculated flow kalau misalnya datanya ada yang aneh atau belum lengkap, ini nggak bisa di calculated flow. Dia bakal unsuccess. Coba kita coba ya. Oh, ini kurang. Nah, di sini nih ketahuannya. PV12. Dia apa tadi? PV1, PV2, PV3, 34, 57, 55,7. Oh iya, ini ya belum diisi ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya belum lengkap nih, bakal kayak gitu kayak tadi. Oke, coba kita coba lagi ya. Tes 21. Oh, 21. Nah, yang 21 ini kan dia pipanya dari sini kan. Nah, kita ubah dia di data ini nih. Kita ubah Pontasecanya ini bahasa Latin, dead end-nya kita ubah jadi S. S itu artinya dead end atau di stopin di situ. Nah, kalau N artinya not dead end. Jadi kita ubah S di sini. Oke, kita flow lagi. Nah, flow-nya berhasil nih, berarti datanya udah lengkap dan udah benar. Calculated flow-nya udah berhasil ya. Nah, kita juga bisa lihat di desainnya. Oke, kalau udah calculated flow, kita juga bisa ke run design. Jadi ini nanti muncul icon ini yang di sini. Berarti datanya udah berhasil, semuanya juga udah berhasil. Kita juga bisa lihat ininya, elevasi dari pipa utama. Terus kita bisa lihat pipa utama, map optionnya kita pilih send to pipe, terus kita oke. Nah, di sini kelihatan nih kalau elevasinya benar-benar dari upstream ke downstream, dari yang elevasinya tinggi banget 68 sampai ke 54. Kalau misalnya ada yang di tengah-tengah ada upstream, kemudian downstream, upstream lagi, nanti grafik di sini itu nanti ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun begitu. Nah, kemudian kita dari sini juga bisa lihat untuk layoutnya. Jadi kalau udah selesai nih ya, kalau udah buat ininya, kita buat template peta yang kita sudah buat di layout atau layout manager. Kita bisa create di sini sebagai latihan 4. Di sini kansanya. Nah, di sini kalian bisa explore
icon-icon yang di sini. Contohnya ada add map. Ini nanti kalau misalnya kita tarik garis, ini akan muncul seperti yang ada di layar tadi ini. Jadi nanti sebelum diklik add map-nya, kita ini dulu atur dulu si peta yang tadi. Kemudian kita bisa juga tambahkan add shape seperti ini, dan masih banyak lagi ini tools-toolsnya nanti bisa terlihat seperti ini. Nah, kalian bisa tambahin ini scale bar, terus arah mata angin, kemudian dinamakan ininya projectnya, dan ada tambahan legend. Terus karena ini kemarin buat final project, jadi ditambahin logo dari Puma sama presiden, dan ada logo ini juga gitu. Kemudian apa lagi? Udah sih kalau dari aku. Untuk pembuatan sistem pipa pembuangan limbah ya sekitar ini. Oke, makasih Kak Sarah. Gimana nih? Pasti ada yang mau nanya, kenapa bisa kayak gini, kenapa bisa kayak gini. Ada nggak? Aku pancing dulu kali ya. Tadi tuh aku mau nanya ini, Kak. Kalau yang diklik kanannya lebih dari sekali itu kenapa sih, Kak? Ngaruh apa enggak kalau misalkan diklik kanannya 2 kali gitu? Klik kanan pada saat apa nih, Kak Kiki? Yang pada saat pembuatan pipa. Iya, pembuatan pipanya. Jadi kan ditekenin banget tuh, sekali, dikliknya sekali gitu. Kenapa tuh kalau misalkan lebih dari 2 kali? Apa ada efek sampingnya kah? Sebenarnya ada sih, efeknya bisa nanti jadinya ke data jadi 2 kali, dan kalau udah ke data 2 kali jadi akhirnya di run desainnya atau calculated flow-nya itu jadi nggak kebaca gitu, jadi akhirnya salah di calculated flow-nya. Jadi harus sekali gitu, karena ya sih kesulitannya di situ. Berarti kalau datanya kebaca 2 kali gitu, kita harus ngulang atau gimana nih, Kak? Sebenarnya bisa kita siasatin dari kan kalau kontur beda ya, bisa dari ini pembuatan pada saat pipanya itu kita bisa hapus ulang, jadi kita nggak perlu dari awal, jadi udah ada kontur tinggal buat pipanya ulang gitu dari pipanya. Tinggal yang diklik 2 kali itu dibikin pipa baru aja sekali gitu ya, Kak? Iya benar gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak nih dari hasil tutorial contoh pembuatan pipanya dari Kak Sarah? Boleh yang mau nanya langsung raise hand aja. Atau dari yang 19 nih, yang kemarin bikin ini juga. Terus tadi banyak kesulitan, kayak tadi kan pas running design malah warna merah, nggak sukses berarti kan kayak gitu. Kalau kesulitan dari Kak Sarah sendiri gimana pas lagi ngerjain figisnya? Kesulitan aku banyak banget itu, sampai berapa kali percobaan. Sampai nggak tidur berapa kali? Nggak tidur berapa hari? Sampai nggak tidur berhari-hari, enggak sih. Ngerjainnya malam-malam.
Jadi ini juga aku namanya percobaan 3, berarti udah hampir ketiga kalinya aku ngerjain ginian. Jadi lumayan. Pertama masalahnya di format Excel. Nah di sini nih. Jadi format Excelnya itu kan kalau Inggris sama Indonesia beda ya. Kalau titik itu Inggris koma, sedangkan yang Indonesia komanya itu pakai koma gitu. Jadi ini kita harus setting di Inggris, tempat Inggris. Jadi titiknya itu sebagai koma, jadi 71,6, bukan yang pakai koma-koma itu, yang lambangnya koma. Itu nggak bisa pertama. Terus apa ya? Terus jalur pipanya juga kita buat searah ya. Jadi panahnya itu menuju pipa utama. Jangan nanti kalau misalnya buat dari sini kan, dari lodos sini ke sini, nanti panahnya bisa sana gitu. Jadi panahnya bolak-balik. Ya, jadi panahnya harus ke pipa utama gitu. Terus masalah nggak bisa kayak tadi, nggak bisa di running karena salah data. Kalau dari kelompoknya Kak Fidari gimana nih pas buat Kigis kemarin? Ada kendalanya Kakak? Cek. Oke. Kalau dari aku sendiri sih banyak kendalanya ya. Salah satunya kayak waktu itu untuk nyambungin pipanya kayaknya ada yang salah gitu loh dari pipa utama ke cabangnya. Jadi dia tuh nggak mau nyambung pas di running. Terus udah gitu karena tadi banyak tabel gitu kan waktu praktek kemarin kan pertama kali ya ngulik-ngulik kayak gitu. Jadi ya lumayan hektik pas kerjain tabelnya itu karena harus teliti masukin angkanya gitu. Ya, gitu sih. Dan manual juga ya ngerjainnya. Iya manual. Kalau dari partnerku gimana nih? Ada kendala nggak ya? Halo. Kendalanya ya yang dibilang Fidari itu sih waktu ngisi tabel agak susah karena cari KML poinnya nggak ketemu gitu. Ya, jadi kan aku tadi buatnya yang simpel banget kan. Ini aja titiknya itu sampai ada 5 kan. Sedangkan kalau yang ini tadi, kalau misalnya mau dilihat, ini titiknya banyak banget. Ini sampai ada 42. Jadi kita harus ngecek kayak tadi ininya, manhole-nya, terus panjangnya dan elevasi dari manhole itu tuh kita cek satu-satu gitu. Jadi kendalanya di situ. Oke, makasih Kak Sarah dan Kak Fidari telah berbagi kendalanya. Mungkin ada yang mau ditanya ini dari yang lain atas contoh dari tutor Kigis Kak Sarah. Kalau nggak ada yang nanya, aku aja kali yang nanya nih ya. Kalau misalkan nih Kak, datanya nggak di cross check ulang, itu efeknya apa ya Kak? Kalau datanya nggak di cross check ulang, pastinya ngaruhnya ke sini lagi ya, ke Kiki. Jadi calculated flow-nya pasti nggak bisa di running. Karena bisa jadi datanya itu ada yang sama. Kayak di sini ntar PV2, ternyata di pipa yang lain dia namanya PV2 gitu kan. Jadi nanti kebacanya 2 kali dan si software ini jadi bingung gitu. Jadi makanya nggak bisa di running gitu di sini di calculated flow-nya. Oh gitu, oke. Gimana nih Balkis mau nanya atau enggak? Oh ada Yesi sama Jani nanya. Yesi dulu ya Jan. Boleh Yesi? Langsung on mic aja.
Oke, makasih Kak. Sebelumnya makasih juga Kak Sarah udah berbagi pelajaran buat kita semua yang ada di sini. Aku mau tanya Kak, aplikasi Kigis ini sendiri tuh dijalankan secara online Kak atau secara offline Kak? Oke, jadi aplikasinya secara online ya, ininya dijalaninnya karena dia pakainya peta yang peta dunia gitu yang update. Biasanya kalau misalnya nggak ada ininya, ada internetnya suka off, jadi harus online gitu. Langsung terhubung sama Google Maps ya Kak. Iya benar. Itu Yesi apa menjawab Yes? Sangat menjawab Kak. Makasih Kak Sarah, makasih Kak Kiki. Makasih juga Yesi. Gimana nih Jani, sok atuh on mic aja. Ya, izin nanya Kak Sarah, kan tadi pas bagian part mana ya, kurang tahu juga, yang perihal masukin ukuran pipe gitu ya. Itu kan tadi Kak Sarah kayak langsung masukin nomor-nomor aja, nggak tahu karena Kak Sarah udah biasa pakai Higis atau gimana. Tapi itu apa emang bisa main asal masuk angka atau udah ada patokannya kah atau emang ada beberapa perhitungan rumus gitu? Pasti Kak Sarah. Oke, Jani. Jadi untuk ini ya, untuk ukuran apa? Ukuran pipanya ya? Iya betul Kak. Yang tadi ini bukannya 25, 100, 25, 50, terus 100, 125 ya? Iya ingatku yang itu yang langsung masuk gitu angkanya. Oh iya. Jadi itu sebenarnya disesuaikan sih sama ukuran pipa nanti yang ada di sana. Kalau misalnya kita mau buat pipa gitu, jadi kita masukin itu, nah, kan kayak estimasi gitu ya. Nah nanti di ini tabel ini kalau udah running ketahuan nih dia apa ukuran pipa yang akan dipakai nih yang diameter ini. Jadi kan kalau tadi dimasukin antara 25 sampai 200, terus di sini dia makainya 150 kayak udah otomatis gitu dari sananya. Jadi di sini ukuran pipanya 150 gitu. Oke Kak Sarah, berarti kalau yang awal pertama-tama itu bisa masukin angka estimasi dulu ya, nanti baru pas di running baru muncul yang diameter dari sistem gitu ya, jadi muncul 150 gitu. Iya benar, jadi langsung otomatis di sini kalau udah running. Terima kasih Kak Sarah. Makasih Jani. Ada lagi yang mau ditanyain nih guys? Oke, Balkis boleh langsung on mic aja. Terima kasih Kak Kiki atas kesempatannya. Aku izin nanya Kak Sarah. Itu kan di mapnya ada kayak garis-garis gitu ya. Ada yang renggang, ada yang rapat. Itu maksudnya gimana ya Kak? Apa ada nandain sesuatu mungkin gitu? Garis konturnya? Enggak, garis. Iya kayaknya Kak, saya kurang tahu juga namanya apa. Yang ini ya? Iya Kak, iya. Ya, ini tuh elevasi atau apa ya? Ketinggian permukaan kan di apa namanya di permukaan bumi kan beda-beda tuh ininya permukaan tanahnya. Nah ini dari sini kita bisa tahu nih permukaannya. Kalau yang 71 berarti dia tinggi banget ininya permukaannya 71, terus 57 kayak misalnya di mana ya? Di ini di PU juga kan kalau misalnya banjir kan suka ada yang tergenang gitu kan, yang bagian
bagian kosan tuh. Berarti permukaannya tuh lebih rendah daripada permukaan yang ada di kampus atau di asrama. Misalnya kalau pernah lihat belum ya? Kalau udah ke kampus pasti tahu tuh. Jadi yang ini tinggi, jadi nanti ini kontur ketinggian permukaan tanahnya itu. Berarti makin renggang makin tinggi ya, Kak? Kalau ini sih disesuaikan, ini sih otomatis dari dari sananya sih konturnya ini. Jadi berarti kan kalau dia luas kayak gini berarti daerah dengan permukaan elevasi 57 berarti ada sebesar ini gitu. Nanti sininya berarti dia ada menurun gitu, berarti wilayah ini menurun sekitar 57,5. Naik ya berarti, naik sekitar 57,5 gitu. Oke, Kak. Berarti dia sesuai sama angkanya gitu ya, Kak? Iya, benar. Terima kasih, Kak Sarah. Iya, gitu. Terima kasih. Makasih Balkis atas pertanyaannya. Oh, langsung JJ nanya. Boleh, Je? Banyak ya pertanyaan malam hari ini, Kak Sarah. Langsung mic boleh, Je. Thank you Kak Kiki buat kesempatannya. Jadi tadi Kak Sarah kan udah jelasin yang ini ya Kak, soal poin-poin gitu ya yang ada di Excel kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan kita mau bikin konturnya bisa langsung masuk nggak Kak? Jadi tanpa pakai angka-angka yang tadi gitu Kak. Itu pertanyaan. Thank you. Oke, makasih JJ. Sebenarnya untuk kontur bisa-bisa aja nggak pakai ini angka ini. Bisa juga di download di ini di Google konturnya itu di download di Google dan langsung jadi gitu tanpa harus ke dismoothin terus ke Excel gitu kan ya. Tapi kita butuh angkanya ini untuk menentukan elevasi si pipanya kayak tadi downstream dan upstream. Jadi kalau misalnya nggak ada angka kan kita nggak tahu nih dia bagian tengah ini lebih tinggi atau lebih turun dari yang selanjutnya yang ini. Jadi kita buat angkanya ini untuk menentukan si pipa, jalur pipanya nanti. Karena dia 70,5 berarti kan dia adanya di atas ya. Berarti kita ini sebagai ujung pertamanya gitu. Nah, nanti kalau dilihat lagi yang paling rendah itu 57 berarti untuk ujung akhirannya ada di sini gitu. Jadi emang kalau untuk pipa ini elevasi dengan angka itu penting gitu untuk menentukan si jalur pipanya. Intinya tetap pakai upstream to downstream ya Kak Sarah. Ya, benar. Itu J, menjawab nggak J? Menjawab banget Kak. Thank you ya Kak Sarah buat jawabannya. Jadi lebih paham sekarang. Oke. Makasih juga Terima JJ. kasih J. Ada lagi yang mau ditanyain sama Kak Sarah? Kalau nggak ada bilang cukup. Yang belum on cam dong atuh ih. Yuk on cam yuk, yang belum on cam yuk. Kalau udah cukup, boleh cuti. Ketik di chat box.
Cukup Kak, cukup gitu. Dari aku cukup Kak, tinggal nyoba. Janila mau langsung coba nih. Boleh, mantap. Siap-siap ya. Jadi nanti kalau mau langsung nyoba, bikin pipanya jangan banyak-banyak, jangan sampai 42 titik ya. Stres bikin 42 titik. Cari yang penentuan wilayahnya yang kecil, jangan gede-gede. Ya, sebagian blog juga bisa kayak gini. Iya, jangan semua blog dibikin. Setengah blok aja. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Apa ada yang masih mau nanya tapi ragu, tapi nggak mau bilang cukup? Oke deh. Cukup kalau gitu. Oh, ada Nina nih nanya. Nina, mau nanya apa Nina? Silakan. Boleh langsung on mic. Halo Kak, aku izin Halo. off cam ya Kak. Iya. Nih jaringannya lagi nggak bagus. Aku mau nanya nih Kak, kan kalau misalnya suatu lokasi pasti kan beda-beda elevasinya. Kadang ada yang naik, ada juga yang turun. Terus kalau dapat yang kayak gitu, pasti agak susah kan nentuin jalur pipanya. Kira-kira harus gimana ya Kak kalau terjadi kayak gitu? Oh, Makasih. sama. Ya, jadi kalau dari aku sih, kalau aku pribadi itu digambar dulu di kertas. Jadi kita tentuin bener gak sih dia tuh upstream ke downstream gitu. Karena kan tadi titiknya banyak banget tuh ini. Emang sebenarnya kalau dari aku di analisis, dilihat dulu ininya, mau nentuin dulu titik awalnya tuh di mana sih gitu kan. Karena di sini kan banyak banget, ya benar, ada 55, terus di sini 59, terus kalau misalnya ke sini 6,5 gitu kan, gak beraturan gitu. Jadi dilihat dulu mana yang mau dipakai. Kalau aku nentuinnya itu dia dari yang paling tinggi. Tapi kan ini di sini juga ada yang paling tinggi nih, 77. Jadi aku yang deket aja sama yang perumahannya 70,5 di sini yang paling tinggi. Terus kita cari daerah yang untuk downstreamnya itu dia yang paling rendah gitu, di titik 54,5. Dicari dulu. Bener. Iya, tetap pakai yang dari tinggi ke rendah. Oh, berarti nanti pipa utamanya belok-belok gitu ya Kak? Iya, kemarin sempat ini juga kan ngegambar sampai 2 kali itu karena salah. Karena awalnya aku buatnya itu lurus gitu kan, terus mikir lagi nanti pipa ininya cabangnya berarti dari turun ke naik dong gitu kan, nggak bisa gitu, nanti grafiknya jelek gitu kan. Jadi dibuat muter gini. Gitu Nina. Oh iya, oke Kak, makasih Kak Sarah. Sama. Makasih Sarah, makasih Nina. Ada lagi yang mau ditanyain ke Kak Sarahnya? Balkis nanya lagi, boleh. Makasih Kak Kiki. Aku mau nanya ini Kak. Kita bisa nggak ya bikin skripsi modal QGIS?
Bisa banget. Oh, Kak Sarah udah. Enggak, nanti Langsung aja dia. boleh apa aja bikin skripsinya. Pakai Bi- QGIS. Biasanya tentang apa tuh Kak kalau pakai QGIS skripsinya? Tentang bisa ini, tapi nanti cari-cari aja sih sebenarnya. Kalau untuk software untuk software QGIS atau FreeCAD juga sebenarnya ada, tapi ntar cari-cari aja untuk skripsi judulnya. Oke Kak, makasih banyak Kak Sarah. Makasih Balkis. Kak Sarah mau skripsian pakai modal QGIS, Kak? Enggak lah, susah. Bikin ini aja, begadang berhari-hari. Sebenarnya nggak QGIS doang sih ya, kalau di semester kita ini semester 5 ada juga IPANET ya Kak. Iya benar, pas lagi QGIS ini kita juga belajar IPANET. Jadi mungkin kalau buat nanti skripsian kalian bisa pilih salah satu, bisa pakai FreeCAD terus atau enggak QGIS kayak gini atau enggak IPANET, disesuaikan nanti kalian lebih cenderung kemana, lebih suka yang apa gitu. Kan kalau QGIS ini buat sistem pipanya, sistem pipa air bersih kah, air kotor kah gitu. Atau juga nanti ini yang di semester 9 ada SWMM, itu tentang flooding, banjir. Kalian bisa pakai itu. Jadi sesuai kalian mau yang pakai yang mana gitu. Sesuai judul skripsi atau kebiasaan kalian lah di matkul yang mana gitu. Ada lagi yang mau ditanyain ke Kak Sarahnya? Aku mau nambahin Ki. Ya boleh Kak Sarah. Ya jadi ini juga penjelasan QGIS ini juga ada di YouTube-nya Sarijal. Jadi nanti kalian kalau mau nambah-nambah pengetahuan itu bisa ke YouTube Sarijal, itu juga udah ada materi QGIS-nya. Nama YouTube-nya apa Sar? Boleh di-share. Namanya apa Ki? Korek-korek ya. Korek-korek. Boleh di-subscribe sama di-like ya. Khusus dia bikin YouTube-nya buat tutor QGIS. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan ke Kak Sarahnya? Tentang skripsian, mungkin. Afidari ketawa aja. Kalau nggak ada bilang cukup. Di chat box boleh. Cukup kali ya. Karena nggak ada yang... Dari aku cukup Kak. Oke Yesi. Dari yang lain gimana? Cek mic. Cukup. Oke. Cukup Kak. Oke. Cukup. Kak Vena baru muncul. Tanya dulu kali ya, proyek QGIS kemarin kendalanya apa? Apa? Kak Vena, proyek QGIS kemarin kendalanya apa? Izin oke ya, soalnya jaringannya lagi nggak bagus Kak. Ya.
Untuk kendala kemarin pas project IGIS itu sendiri, paling ini sih kemarin kayak kalau di running itu ada error-errornya kayak tadi Kak Sarah itu yang ada errornya gitu. Kendalanya sih di situ. Terus kemarin pas konsul sama Sir Rizal itu banyak yang salah gitu. Jadi kemarin sampai ngulang berapa kali pokoknya. Itu sih kendalanya Kak Kiki. Oke, makasih Kak Vena. Oh ya, jadi tuh sebelum final projectnya tuh setiap minggu kita harus ada ngasih project keselnya gimana atau ada kendala apa gitu selama mengerjakan projectnya. Gitu ya Kak Sarah? Iya bener Ki, setiap minggunya ada progres. Oke, karena emang udah bilang cukup semua, boleh on cam dulu kita foto. Yuk foto yuk. Yang bisa on cam, tapi dikit yang bisa. Ayo, ya siapa yang nggak bisa on cam selain Tena sama Nina? Niken nggak bisa. Siapa lagi? Ini nggak bisa juga. Oke deh, yang bisa aja deh. Sebentar, aku ya yang ngedokumen. Oke, hai Putu. Cynthia deng. Diva nih. Kenapa J? Kamu J? JJ on cam yuk. Oh nggak bisa on cam. Oke, maksa itu ya. Yuk yang bisa on cam. JJ masak apa J? Oke, yuk. Kita foto ya. Hitungan ke 10. Dari diam dah. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Lagi nggak? Kalau mau lagi langsung on mic aja. Lagi Mbak Kiki. Oke, lagi boleh. 1, 2, gaya bebas kali ya. 3. Oke, stay yuk. Mau lagi nggak? Kalau nggak mau juga terserah. Last one. Emang demen bidari. Ya, selesai nanya. Yuk. Senyum lagi guys. 1, 2, 3. Siap. Udah ya. Nah, terima kasih yang sudah datang di NV Tutor kali ini bersama Kak Sarah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya juga. Tadi kita buka dengan doa, mari kita tutup dengan doa juga. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Makasih semuanya yang udah join, dadah. Selamat beristirahat, selamat mengerjakan tugas. Makasih semua. Makasih semua. Thank you Kak. Kasih Kak. Thank you. Iya, thank you Cynthia. Siapa lagi? Thank you semua. Dadah. Makasih Kak Kiki, Kak Sarah. Makasih Ali. Makasih semua.